Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat surga rahimakumullah. Biasanya dalam sebuah kajian atau pembelajaran, ibu-ibu, bude-bude atau kakak-kakak yang hadir bersama saya, biasanya saya memanggil dengan sebutan sahabat surga. Oleh karena itu, tadi di awal saya sudah menyebut sahabat surga. Apakah boleh panggilan sahabat surga saya teruskan sampai akhir kajian nanti? Angsal ya? Alhamdulillah kalau boleh. Semoga dengan sebutan sahabat surga ini bisa menjadi sebuah doa untuk kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah dalam 7-8 menit ke depan kita akan belajar bersama mengenai ujian yang datangnya dari Tuhan. Sahabat surga rahimakumullah. Semua manusia yang ada di dunia tak lepas dari lika-liku kehidupan. Ujian pasti akan datang silih berganti, mulai dari kesengsaraan, penyakit, kemiskinan, bahkan kematian. Jika ada yang bertanya, katanya Tuhan mencintai hambanya, katanya Allah mencintai ciptaannya, katanya Allah mencintai semua hambanya, mengapa Allah menurunkan ujian yang bertubi-tubi kepada hambanya? Yang jelas ujian itu menimbulkan efek atau kesengsaraan yang begitu mendalam yang membekas di hati hambanya. Lalu mengapa jika ada yang bertanya, mengapa Allah menurunkan ini kepada saya? Mengapa harus saya? Mengapa saya yang harus diuji seperti ini? Hadis riwayat Bukhari nomor 5642 menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada seorang manusia atau hambanya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Sahabat surga rahimakumullah, dari hadis tersebut sangat jelas bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hambanya sebagai perantara Allah menghapus segala salah dan dosa seseorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya sulit untuk masuk surga karena terhalang oleh dosanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh hambanya dosa-dosanya dihapuskan, salah-salah dan dosa-dosanya terhapuskan karena datangnya ujian sehingga mampu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan lancar. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ujian ini kepada manusia sebagai bukti cinta kepada hambanya. Sahabat surga rahimakumullah. Bukti cinta Allah kepada hambanya merupakan salah satu tujuan atau manfaat diturunkannya ujian. Ada beberapa tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan mengapa ujian itu hadir untuk manusia. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua karena Allah ingin menguji bagaimana siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amal soleh karena adanya ujian tersebut. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 menjelaskan bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sahabat surga, saat kita ditimpa sakit, apakah kita bisa mengucapkan istighfar kepada Allah? Saat kita ditimpa kejayaan, saat kita berada di titik kesuksesan, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Allah? Apakah saat kita diuji, kita bisa bersabar karena ujian yang diberikan Allah kepada kita? Semua manusia diberikan ujian. Semua manusia diberikan ujian, tak lain tak bukan tujuannya agar kita bisa meningkatkan amal soleh kita.
Maka jika ada seseorang manusia yang saat diuji oleh Allah tidak bisa sabar, tidak bisa meningkatkan amal soleh, maka ujian tersebut bisa dikatakan belum lulus. Tujuan dari adanya ujian yang kedua adalah Allah mengantarkan kita ke surga terbaiknya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya mustahil bagi seseorang masuk ke dalam surga jika tidak diawali ujian atau cobaan di dalam hidupnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar. Kata Nabi, mereka semua adalah ahli surga. Namun sahabat-sahabat tersebut tetap diuji di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24 dijelaskan bahwasanya artinya saat kita insya Allah memasuki surga, kita disambut oleh malaikat di pintu surga, dan kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat kepada kita saat kita masuk ke dalam surga adalah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang artinya selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Malaikat mengucapkan selamat Bapak, selamat Ibu, selamat sahabatku semuanya, silahkan masuk surga. Ini karena buah dari kesabaranmu. Ini adalah buah dari kamu bersabar, kamu ikhlas menjalani ujian. Oleh karena itu silahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surga rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri kajian atau pembelajaran pada hari ini, mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Sahabat surga, semoga kita semua menjadi salah satu orang yang sabar ketika menghadapi ujian, yang selalu meningkatkan amal soleh ketika dihadapkan ujian, dan semoga kita bisa bersama-sama melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kajian kita pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa kajian lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Saya Aini pamit undur diri. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.